Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir, dan kali ini saya akan membahas tentang protein globular. Sebelumnya, bila kita melihat protein dalam tiga dimensi, akan ada fibros dan globular. Ini adalah contoh dari protein globular. Bisa kita lihat kalau bentuknya seperti pita yang melingkar. Hal ini diakibatkan oleh polipeptidanya terlipat. Mengapa terlipat? Ayo kita lihat dari tabel berikut. Di tabel ini, ada asam amino yang bersifat hidrofobik atau non-polar dan hidrofilik yang berarti dia polar. Dikarenakan hal ini adalah polipeptida yang tersusun dari banyaknya asam amino yang bersifat polar dan non-polar. Apa yang terjadi apabila dia dikelilingi oleh air? Ini yang terjadi. Asam amino yang bersifat polar akan bergerak menjauh menuju air, berinteraksi dengan air, dan membentuk ikatan hidrogen. Sebaliknya, asam amino yang bersifat non-polar akan bergerak ke dalam untuk menjauhi air, sehingga akan terjadi lipatan dari polipeptida tersebut. Dikarenakan polipeptida tersebut berinteraksi dengan air melakukan ikatan hidrogen, maka protein globular dapat larut dalam air. Selanjutnya, protein globular memiliki bentuk yang sangat spesifik. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan fungsi yang sangat spesifik juga. Contohnya adalah enzim. Enzim memiliki bentuk dan susunan asam amino yang sangat spesifik, sehingga dia dapat berinteraksi dengan substratnya secara sempurna. Hal ini dapat kita lihat dari gambar berikut. Enzim digambarkan seperti lubang kunci dan substratnya seperti anak kunci yang bisa dimasukkan ke dalam kuncinya. Hal ini dinamakan dengan lock and key hipotesis. Berikut adalah contoh dari protein globular. Yang pertama adalah hemoglobin. Hemoglobin adalah metaloprotein, yaitu protein yang mengandung zat besi yang terdapat di dalam sel darah merah. Fungsinya itu untuk mengangkut oksigen atau karbon dioksida di dalam tubuh dan untuk membentuk sel darah merah atau eritrosit. Tujuan pembentukan eritrosit ini agar sel darah merah dapat bergerak mudah di dalam pembuluh darah. Kemudian hemoglobin ini terdiri dari globin, apoprotein, dan 4 gugus hema. Hema itu adalah senyawa organik dengan satu atom besi. Setiap hemoglobin akan mengikat 4 oksigen pada regenerasi sel. Karena hemoglobin kaya akan zat besi, sehingga memiliki afinitas yang akan berikatan dengan oksigen membentuk oksihemoglobin, dan juga dapat berikatan dengan karbon dioksida membentuk karbon minohemoglobin. Kandungan oksigen di dalam hemoglobin di dalam sel darah merah yang membuat darah menjadi berwarna merah. Kemudian berikutnya yaitu globulins. Globulins adalah protein yang memiliki massa molekul yang tinggi, tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Dapat membentuk endapan pada konsentrasi garam yang tinggi dan mudah terkoagulasi oleh suhu panas. Globulins terdapat pada plasma darah yang berfungsi sebagai pengangkut nutrisi dan sebagai pembentuk antibodi. Globulin tersusun dari 2 komponen, yaitu leukinin dan visilin. Globulin terdiri atas 4 bagian, yaitu alfa-1 globulin, alfa-2 globulin, beta-globulin, dan gamma-globulin atau imunoglobulin. Alfa-1 dan 2 memiliki karbohidrat sehingga disebut glikoprotein, dan alfa juga memiliki lipid sehingga disebut lipoprotein. Pada beta-globulin terdapat lipid, terutama kolesterol, sehingga disebut beta-lipoprotein. Kemudian yang terakhir ada gamma-globulin atau disebut imunoglobulin yang terdapat di dalam plasma sebagai antibodi pertahanan tubuh terhadap patogen seperti bakteri. Imunoglobulin terbagi menjadi 5, yaitu IgA, IgD, IgE, IgG, dan IgF. Farobani, saya akan menjelaskan apa itu fibros protein. Apa itu fibros protein? Fibros protein adalah protein yang memiliki bentuk memanjang. Bisa dilihat di sebelah kanan ada gambar. Nah, itu adalah gambar dari fibros protein. Fibros protein hanya terdiri dari protein yang berstruktur primer dan sekunder, makanya dia bentuknya memanjang. Fibros protein
memberikan dukungan struktural terhadap sel dan jaringan. Fibrose protein juga bersifat tidak larut dalam air, karena asam amino fibrose protein memiliki side chain yang nonpolar. Tetapi, fibrose protein dapat larut dalam asam kuat dan basa kuat. Fibrose protein tahan terhadap penguraian oleh enzim dan bersifat sangat tegang, sehingga dia bertanggung jawab dalam produksi gerakan pada otot dan tendon di sendi. Contoh dari fibrose protein adalah elastin, keratin, dan kolagen. My name is Nindita. I want to tell you about the example of fibrose protein. First, elastin. Elastin is a protein in the skin and body tissues that helps to keep the skin flexible and tight. Jadi, yang pertama ada elastin. Elastin merupakan salah satu protein yang ada di kulit dan juga di jaringan tubuh manusia yang membantu kulit itu tetap fleksibel dan juga kencang. Nah, fungsi dari elastin sendiri bekerja sama dengan fungsi dari kolagen pada jaringan ikat. Nah, elastin memberikan kesan yang elastis atau fleksibel, sedangkan kolagen memberikan kesan yang kaku pada jaringan ikat tersebut. Contohnya ada tulang rusuk manusia. Second, collagen. Collagen is a type of protein made from amino acids. Nah, kolagen ini terbentuk salah satu protein yang terbentuk dari asam amino. Asam aminonya ada glisin, prolin, dan juga hidroksiprolin. Collagen is hard and does not dissolve in water. Collagen is one of the main building blocks of bones, skin, tendons, and ligaments. The example is gelatin. Nah, kolagen ini merupakan salah satu sumber pembangun dari pembentukan tulang, kulit kita, tendon, dan ligamen yang ada di tulang kita. Contohnya adalah gelatin. Nah, gelatin ini termasuk protein yang diperoleh dengan cara mengekstrak kolagen yang ada di tulang hewan, lalu dikeringkan. Nah, gelatin sendiri ini banyak terdapat di bahan pembuatan makanan seperti permen lunak, jelly, dan juga ice cream. Nah, gelatin sendiri di ilmu kedokteran dipakai sebagai bahan pembuatan kapsul. Kolagen banyak terdapat di bahan makanan juga seperti salmon, kacang-kacangan, dan juga buah alpukat. Terakhir, and the last, keratin. Keratin is a family of protein, namely scleroprotein or protein fibrose. Keratin is the basic material making up the layers of human skin and also hair and nails. Nah, keratin sendiri ini merupakan salah satu protein yang merupakan bahan dasar atau sumber pembangun juga pada pembentukan kulit manusia dan rambut dan juga kuku. Nah, salah satu yang membuat keratin ini menjadi bersifat kuat itu adalah adanya senyawa kitin. Nah, kitin merupakan salah satu polisakarida yang dia mempunyai monomer berupa glukosa dan juga cabang nitrogen. Ini merupakan salah satu bentuk dari senyawa keratin tersebut. Terima kasih.